Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darni Demansur, mahasiswa Teknologi Bank Darah Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memperkenalkan tentang donor darah itu, karena masih banyak orang yang belum mengetahui tentang donor darah. Sebelum saya masuk ke pengertian donor darah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa golongan darah yang ada di Indonesia. Ada 35 golongan darah di dunia, namun yang di Indonesia dikenal hanya 4 golongan darah. Yang pertama, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pada golongan darah A mempunyai antigen A dan antibodi B. Golongan darah B mempunyai antigen B dan antibodi A. Sedangkan golongan darah AB mempunyai antigen A dan B dan tidak mempunyai antibodi A dan B. Kemudian golongan darah O tidak mempunyai antigen A dan B, namun mempunyai antibodi A dan B. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh atau mengangkut dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru dan selanjutnya untuk dikeluarkan. Yang ketiga yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Maka dari itu diperlukan donor darah untuk transfusi tersebut. Kemudian pengertian donor darah yaitu menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan atau resipien atau pasien yang sedang sakit. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Sedangkan untuk donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut. Sedangkan donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Siapa yang boleh donor darah atau siapa yang wajib disarankan untuk melakukan donor darah? Syarat-syarat dari calon donor darah yaitu laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun. Berat badan minimal 45 kg. Untuk donor aferesis 50-55 kg. Dalam keadaan sehat, kadar hemoglobin minimal 12,5 sampai 17,00 gram per desiliter. Tekanan darah sistol 110, tekanan darah sistol 110 sampai 140. Sedangkan untuk tekanan darah diastolik dari 70 sampai 90 mmHg. Tidak menderita beberapa penyakit seperti HIV/AIDS, sifilis, malaria, hepatitis B dan hepatitis C. Dan bagi wanita yang sedang hamil disarankan untuk tidak mendonorkan darah setelah hamil 3-6 bulan baru disarankan untuk bisa donor darah. Selanjutnya, manfaat dari
donor darah, yaitu kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Kemudian membuat tubuh semakin sehat, sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Baik, cukup sekian pemaparan materi maupun materi sosialisasi mengenai donor darah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.